kemudian sebelum-sebelumnya di mana Pak Gus Dur tuh melihat pendekatan yang begitu beda bagaimana situasi untuk situasi konflik di tanah Papua hari ini, kira-kira dari pengalaman-pengalaman Bapak seperti apa yang perlu dilakukan pendekatan dan solusi yang harus supaya konflik ini bisa menjadi reda. Saya selalu katakan bahwa konflik Papua ini bukan konflik baru. Dari kalian ini mungkin belum lahir. Artinya sejak dia berintegrasi 1 Mei 63 sampai dengan ini hari itu terjadi konflik. Eskalasinya relatif naik turun. Nah, saya kebetulan Tuhan masih kasih berkat umur panjang untuk mengikuti semua proses ini. Sejak untuk tim 100 sampai dengan OPSUS pertama dan pengalaman yang saya rasakan sampai sekarang ini. Pertama, kita belum menemukan satu formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini oleh negara. Jujur saya harus katakan, karena kebijakan yang sekarang terjadi ini kan bermuara kepada bagaimana sikap negara. Ya, kami waktu itu berharap bahwa era Pak Jokowi itu bisa selesaikan masalah. Dengan 10 tahun beliau memimpin, beliau pernah datang 17 kali datang ke Papua, ya kan. Ternyata pra dan pasca kehadiran beliau eskalasi selalu meningkat. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa? Kalau kita berbicara bahwa persoalan pembangunan, bicara soal kesejahteraan, Papua ini memiliki keunikan tersendiri. Pertama, anggarannya yang memang diberikan dan memiliki leg spesialis untuk itu cukup besar. Di OPSUS pertama itu hampir 300 triliun lebih dengan perbandingan sekitar 4 juta penduduk Papua. Kok kenapa konfliknya tidak berakhir? Ya. Ini kan pertanyaan bagi seluruh masyarakat. Nah, saya melihat bahwa ini harus ada ketegasan dari pemerintah, khususnya dari presiden. Mau kemana Papua dibawa? Ya kan? Kalau kita berbicara bahwa ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sudah sepakati bersama-sama, maka harus ada konsistensi dan ada kepastian hukum yang pemerintah tetapkan. Karena apa? Hanya Papua yang memiliki leg spesialis, baik secara undang-undang maupun pemimpinnya. Tidak ada di Indonesia lain yang gubernur, bupati, wali kota harus hanya ada di Papua. Semua sudah diberikan menurut saya. Uang sudah diberikan, kesempatan untuk orang asli Papua bisa memimpin sendiri. Kok jadi konflik terus? Nah, ini mari kita sama-sama, makanya saya bilang, kita hadir untuk solusi, bukan sebagai pembantu. Kemudian mari kita duduk bersama-sama, berkolaborasi. Mudah-mudahan harapan kita Presiden ke-8, Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini, masalah Papua ini bisa tuntas. Sudah cukup lama masyarakat Papua ini menderita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala macam yang kalian sudah bisa saksikan, kalian bisa rasakan. Kami harapkan bahwa dengan era Presiden ke-8 ini bisa terselesaikan. Pak, mungkin satu dulu ya. Terkait ini kan konflik dua kelompok yang terjadi konflik, korbannya kan masyarakat begitu. Sementara daerah-daerah konflik yang terjadi pendoropan katanya itu tanpa ada koordinasi dengan kepala daerah. Sementara korban yang masyarakat ini juga pemerintah daerah tidak diperhatikan seperti Bapak tadi pertanyakan. Bagaimana Bapak melihat ini? Sebetulnya begini, kalau tadi Anda bertanya bahwa konflik ini terjadi sementara pendroping, ya maksud Anda itu kan pasukan terus datang ini tanpa ada koordinasi. Saya kira begini, TNI Polri itu kan tugas pokoknya sudah jelas, polisi untuk keamanan, TNI apabila ada kerawanan. Mereka ini kan
Saya kira koordinasi pasti ada, cuma kita kan tidak tahu kan. Dan ini yang nanti mudah-mudahan besok kita bisa dapat jawaban dengan kita ketemu dengan pemerintah. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan Pangdam Kapilham, Pangdam, Kapolda dan seterusnya. Tetapi memang sampai sekarang kenapa masih ada? Papua Tengah yang dulu 8 kabupaten mungkin hanya 1 atau 2 yang masuk dalam kategori merah. Tapi sekarang ini setelah pemekaran dari 8 tinggal 2 yang ada. Ini kan menjadi keprihatinan. Apalagi saya terpilih dari Papua Tengah. Dan ini menjadi komitmen kita bersama. Nah, makanya saya selalu dorong bahwa mari kita berkolaborasi. Semua stakeholder. Tidak ada yang hebat daripada yang lain. Tanpa kebersamaan tidak mungkin kita akan selesaikan. Termasuk kalian. Pemberitaan di media-media ini kan yang paling penting kan. Karena pemberitaan juga bisa membuat orang bisa memahami dengan perbedaan persepsi yang menimbulkan. Dan Bapak tadi Bapak sampaikan bahwa pemerintah harus terus bertanggung jawab terkait permasalahan konflik dan juga pengungsian. Pertanyaan saya, apa langkah dari DPD RI terhadap persoalan yang terjadi di Papua Tengah? Begini, kita mesti memahami bahwa kalau ada masalah konflik rakyat, apakah itu konflik karena prosedur dan lain sebagainya, dan kalau itu terjadi pengungsian, yang paling penting pemerintah. Pemerintah itu punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka, memberikan tempat yang layak, kemudian memberikan bantuan kemanusiaan yang lain. Makanya saya selalu bilang, pengungsi ini saya sudah ketemu mereka 6 titik kemarin di Timika, kemudian nanti sore saya ketemu lagi. Kita mau tahu kenapa mereka tuh sampai mengungsi, kemudian sampai sejauh mana pemerintah daerah menanggapi ini. Saya sudah tanyakan juga, saya sudah sampaikan. Makanya tadi saya harapkan dengan DPRD, baik itu kabupaten maupun provinsi, mari kalian dorong itu secara bersama-sama. Karena kalian yang paling merasakan itu di daerah. Dan saya bersyukur bahwa pansus sudah dibentuk cukup cepat. Dan tadi laporan Pak Kemong bahwa mereka sudah turun di daerah-daerah konflik, ini kan masih. Nah, mari kita bersama-sama bahwa mereka bermain di sini, kami coba nanti dorong di atas. Saya kira begitu. Dan izin untuk operasi. Jadi ini kan orang terima izin tahun 2010 tuh, apa 2020. Ini Blok Wabu mau dioperasi, kemudian ribut sampai sekarang. Kita sudah tanya ke Menteri SDM, kita sudah tanya ke Gubernur bahwa itu belum ada izin. Terus yang bikin isu ini siapa? Jadi ya. Saya tahu yang jawab. Jadi tolong kita lihat ini, kalau saya objektif, dan saya selalu punya prinsip hadir sebagai solusi. Kita tanya kemarin sama Blok Wabu, kita kasih, coba kasih kita orang yuk. Mungkin